Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang asynchronous counter. Jadi kalau Anda bisa lihat di layar bahwa akan ada terjadi seperti di sini. Anda bisa lihat perubahannya tidak smooth, ada suatu kondisi pada saat satu berubah kedua dan sebagainya, ada kondisi yang menyebabkan perpindahan itu tidak smooth. Nah, pertanyaannya kenapa hal itu terjadi? Nah, kita akan coba analisis problemnya. Oke, saya hentikan dulu. Nah, kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita ada dua buah flip flop JK, oke, sini JK, oke, di sini adalah Q 0 ya, berarti di sini J0, K0. Ini adalah inputnya 1, oke, input 1 juga, oke. Ini adalah clocknya. Saya gunakan yang negatif trigger ya. Nah, di sini output yang clock pertama itu akan masuk ke yang kedua, berarti di sini adalah J1, K1. Ini inputnya, saya dua-duanya di mode toggle, berarti di sini ada Q1. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana clocknya, maka saya gambarkan di sini adalah clock. Maka clock adalah sebuah sinyal periodik 0, 1, 0, 1 dan seterusnya, yang periodenya adalah sama. Oke, misalkan saya contohkan seperti itu. Nah, bagaimana respon flip flop pertama? Katakanlah di sini adalah flip flop 0 dan di sini adalah flip flop 1. Untuk Q0, oke, Q0, maka dia akan merespon karena di sini menggunakan negatif trigger, akan merespon pada saat tepi turun. Karena flip flop ini di set pada mode toggle, maka dia akan membalik input sebelumnya. Jadi misalkan sebelumnya adalah 0. Nah, pada kondisi ini maka dia akan berbalik menjadi 1. Sampai kapan? Sampai dia mendapatkan trigger yang kedua. Dia akan kembali ke 0. Kemudian di sini dia akan kembali ke 1 dan seterusnya. Nah, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa semua komponen elektronik di dunia itu tidak ada yang ideal, sehingga pada saat ada input dia selalu akan membutuhkan waktu untuk melakukan respon. Respon ini bisa order second, millisecond, microsecond, atau bahkan nanosecond. Semakin tinggi kemampuan suatu alat elektronik untuk menghandle frekuensi tinggi, maka delaynya haruslah sangat-sangat kecil. Nah, untuk kondisi ini kita ketahui bahwa harusnya dia di-trigger di sini. Triggernya juga di sini. Triggernya di sini. Tapi apa yang terjadi? Maka responnya itu akan membutuhkan delay. Di sini adalah delaynya yang sangat kecil, sehingga pada saat ada perubahan input, dia tidak serta-merta langsung melakukan respon, tetapi membutuhkan waktu untuk melakukan respon dalam waktu order tertentu. Demikian juga di sini, perubahan ini membutuhkan waktu, delay. Demikian juga di sini. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat di rangkaian ini, maka karena Q 0 menjadi input dari clock yang flip flop 1, maka inilah yang menjadi trigger di flip flop kedua. Sehingga kalau Anda lihat, katakanlah di sini Q1, dia awalnya nilainya 0. Oke. Kapan dia akan berespon? Dia akan merespon pada saat di sini. Di sini dia akan melakukan respon. Pada saat ada clock, dia akan berubah menjadi 1. Oke. Nah, ini saya lanjutkan saja biar lebih mudah, biar lebih kelihatan penjelasannya. Nah, kalau Q0 berarti dia akan merespon di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan respon berikutnya? Pada saat dia logikanya 1, dia akan melakukan respon di sini. Nah, pada saat dia ada trigger,
dia akan merespon. Tetapi ingat, tetap ada delay. Di sini juga ada delay, sehingga kalau inputnya di sini, responnya akan bergeser sedikit. Nah, gimana kalau kita lihat logikanya? Katakanlah di sini awalnya 00. Oke. Nah, di sini tetap 0, oke. Tapi di sini berubah dari 1. Nah, bagaimana logika ini? Logika di sini tetap 0. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat pada saat triggernya di sini sudah kembali ke 0. Di sini gimana? Karena dia tidak serta-merta di sini berubah, maka di sini sempat logikanya 0. Tetapi dia akan berubah menjadi 1 di sini. Bagaimana dengan di sini? Saya rasa ini tetap 0, 1. Di sini dia akan kembali ke 1 dan di sini tetap 1. Bagaimana pada saat transisi dari 1-1? Maka di sini kembali ke 0. Apa yang terjadi di sini? Dia akan tetap 1 untuk sementara waktu, baru kembali ke 0. Sehingga kalau kita lihat hitungannya 00 berarti kalau kita rubah menjadi desimal adalah 0, 01 berarti di sini adalah 1, dan kita lihat di dalam sela waktu yang sangat singkat ini dia akan sempat menjadi 0 dulu sebelum menjadi 2. 1 0 kan 2. Kemudian dia menjadi 3. Gimana dengan di sini? Di sini nggak ada masalah karena di sini tetap 0, di sini tetap 1, nilainya tetap 2. Tidak ada perubahan. Tapi dengan di sini transisi ini, apa yang terjadi di transisi ini? Maka di transisi ini dia akan berubah nilainya menjadi berapa? 1 0, berarti menjadi 2 sebelum dia kembali ke 0. Sehingga kalau misalkan kita lihat amati clocknya yang tadi, kalau kita kembali ke clock tadi, oke, Anda bisa lihat dari 1 ke 3 gimana? 2, dia melalui 0. 3 ke 0 gimana? Lewat 2. Oke, jadi itulah penjelasannya kenapa pada asynchronous counter itu ada beberapa permasalahan yang menyebabkan adanya lompatan-lompatan yang tidak diharapkan, terutama karena delay. Oke, terima kasih.